Di atas meja ada markisa. Sudah habis dimakan apa? Perkenalkan, nama saya Verlita, siswi SD Rungkup Nanggal 1, Surabaya. Hai Sobat Hijau semua, gimana nih kabar Sobat Hijau hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya Sobat Hijau. Kita juga harus tetap menjaga kelestarian lingkungan kita agar lingkungan kita tetap asri dan nyaman. Nah Sobat Hijau, perkenalkan, nama saya Verlita Anggraini Putri dari SD Rungkup Nanggal 1, 582 Surabaya dengan nomor peserta 268. Saya adalah finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 dengan judul proyek pemanfaatan limbah cangkang telur. Hari ini Sobat Hijau, saya akan membahas tentang capaian proyek saya beserta dengan aksi-aksi saya selama pemilihan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup ini. Saya Bapak Arif Gunawan mengucapkan terima kasih bantuan listrik gratis dari PLN. Terima kasih sama PLN dikasih bantuan listrik gratis. Terima kasih PLN, saya dikasih gratis PLN ya. Jadi latar belakang saya memilih proyek ini karena di sekitar tempat tinggal saya banyak toko kue dan pedagang kaki lima yang menggunakan banyak bahan telur sehingga banyak menghasilkan limbah cangkang telur. Kandungan limbah cangkang telur untuk tanaman yaitu mengandung 97% kalsium karbonat, 3% fosfor, 3% magnesium, natrium, seng, besi, dan tembaga, dan juga unsur hara yang baik untuk tanaman. Manfaat limbah cangkang telur untuk tanaman yaitu sebagai penyemai benih yang baik, pengendali hama, dekorasi tanaman, dan memperbaiki kelonggaran tanah. Aksi yang sudah saya lakukan sudah mengolah cangkang telur sebanyak 7.814 ton limbah cangkang telur, memproduksi cangkang telur menjadi pupuk sebanyak 5.550 ton limbah cangkang telur, membuat kerajinan dan produk olahan lainnya sebanyak 1.205 ton limbah cangkang telur. Sudah menghasilkan 25 produk olahan. Salah satu contohnya masker cangkang telur. Ini ada 3 varian, yaitu varian coffee, coklat, dan milky, pelancar saluran air, pakan lele, lilin jari cangkang telur. Ini emotnya sedih karena lagi sedih. Ini pupuk cangkang telurnya ada yang kemasan 5 kilo, 10 kilo, 1 kilo, dan setengah kilo. Ini yang 1 kilo. Dan ini yang setengah kilo Sobat Hijau. Nah yang terakhir ini ada vas bunga dari cangkang telur. Ini cabenya terbuat dari cangkang telur ya Sobat Hijau. Dan yang biru-biru ini terbuat dari kayak wadah untuk cangkang telurnya. Nah Sobat Hijau, saya sudah melakukan aksi sosialisasi online maupun offline sebanyak 3.003 orang. Pada saat itu saya bersosialisasi kepada Bapak Eri Cahyadi, Bapak Wali Kota Surabaya, dan bersosialisasi ke Ibu-Ibu LH,
Pada saat itu saya diajak oleh Bu Ika untuk menerima piagam dan piala juara 3 lomba toilet bersih dan kantin sehat. Alhamdulillah sekolah kita menang juara 3 lomba kantin sehat dan toilet bersih. Kemudian saya memiliki 25 tempat adopsi. Salah satu contohnya toko roti Sams, toko roti Spiku, toko roti Amalia, toko roti Alia, dan pedagang kaki lima lainnya. Telah menghasilkan 3.400.000 dari hasil penjualan. Selanjutnya memiliki 4 kampung adopsi, yaitu Kampung Kue, Rungkut Lor, Gang 2, Wiguna Regensi, dan Pumpungan. Saya juga mempunyai 1 sekolah adopsi, yaitu SDN Rungkut Nanggal 1 582 Surabaya. Saya sudah tayang di media, yaitu media Lentera dan Basra. Sumber 10 telah bekerja sama bersama kampung adopsi saya membuat pakan lele. Ini dia salah satu dokumentasinya, dan memasukkan benih-benih lele. Dan saya juga mengolah sampah bersama warga kampung Pumpungan, yaitu mengolah sampah galon le mineral untuk dijadikan tanaman, untuk tanaman gitu, dan tempat untuk memasukkan cangkang telurnya. Kemudian target yang belum tercapai yaitu pengumpulan cangkang telur kurang 2.186 ton limbah cangkang telur. Kurang 50 tempat adopsi. Insya Allah selama 2 minggu ke depan akan terlaksanakan semuanya. Alasannya karena harus mengolah cangkang telur terlebih dahulu. Jadi di sekolah saya itu sudah terpenuhi cangkang telurnya semua. Jadi tidak mengambil dulu karena di sekolah masih banyak. Kalau belum habis, otomatis saya tidak bisa menambah tempat adopsi. Nah, saya juga telah melakukan 15 poin keluarga jadi clean. Poin 1, pengurangan sampah plastik dengan membeli produk kemasan besar. Setiap saya ke Alfamart atau ke Indomart, saya selalu membeli produk dengan kemasan besar, seperti sabun cuci baju dengan kemasan besar dan sabun cuci piring dengan kemasan besar. Poin 2, memakai tas belanja beberapa kali pakai. Setiap saya ke Indomart, ke Alfamart, dan ke pasar, tidak lupa saya selalu membawa tas berulang kali pakai. Poin 3, telah memilah sampah non-organik seperti botol bekas dan kardus bekas. Pada saat itu saya bersama keluarga saya memilah sampah non-organik, yaitu botol dan kardus bekas. Saya pilah, kemudian saya jual ke bank sampah. Poin 4, melakukan pengomposan Takakura dan lubang biopori. Di rumah saya ada keranjang Takakura. Biasanya saya melakukan pengomposan organik di keranjang Takakura. Semisalnya saya habis makan, kemudian tidak habis, setelah itu tidak langsung saya pulang ya, sahabat hijau, tetapi saya masukkan di keranjang Takakura untuk melakukan pengomposan. Kemudian saya juga memiliki lubang biopori sebanyak 4 lubang biopori. 2 saya taruh di halaman rumah saya, 2-nya lagi saya taruh di kampung adopsi saya, yaitu Pondok Wiguna Regensi, karena berdepatan dengan rumah saya. Poin 5, mengumpulkan minyak jelantah sebanyak 124 liter. Teman mama saya yang bernama Om Andre biasanya itu mengirimkan minyak jelantah kepada saya sebanyak 65 liter setiap minggunya, karena Om Andre ini bekerja sebagai catering. Poin 6, sosialisasi minyak jelantah ke 11 rumah. Di kampung saya banyak sekali orang-orang yang membuang minyak jelantah sembarangan. Nah, kemudian saya melakukan sosialisasi sedikit-sedikit. Akhirnya warga di kampung saya paham bahwa pentingnya untuk mengumpulkan minyak jelantah, dan kalau tidak mengumpulkan minyak jelantah itu sungai bisa tercemar. Poin 7, menanam 4 tanaman di pot. Saya menanam 4 tanaman di pot, yaitu tanaman puren dan tanaman lidah mertua di sekitar halaman rumah saya. Tujuannya agar di sekitar halaman rumah saya ini bisa sejuk dan asri. Poin 8, ajakan zero waste. Setiap saya ke sekolah, saya selalu membawa tumbler dan tempat makan. Tujuannya agar sampah plastik bisa berkurang. Poin 9, selalu ikut aksi bersih-bersih pantai. Nah, setiap minggunya kan Tunas Hijau mengadakan aksi bersih-bersih pantai.
saya tidak pernah meninggalkan aksi bersih-bersih pantai bersama ayah saya dan mama saya karena ayah saya juga berkeinginan sampah di Surabaya ini bisa berkurang. Poin 10, mempunyai 4 lubang biopori. Nah, lubang biopori ini di rumah saya kasih 2 lubang biopori, dan di kampung adopsi saya juga 2 lubang biopori. Poin 11, aksi hemat energi di rumah. Saya selalu melakukan aksi hemat energi di rumah seperti mematikan lampu jika tidak digunakan, mematikan kipas angin jika tidak digunakan, dan mematikan kran jika tidak digunakan. Poin 12, hemat energi dan olah sampah. Setiap hari saya melakukan aksi hemat energi seperti tadi, selalu mematikan kipas angin jika tidak digunakan, dan mengolah sampah. Jadi galon le mineral itu saya olah menjadi sampah khusus cangkang telur dan untuk tanaman. Poin 13, menanam 24 tanaman di lahan kosong. Jadi di sekitar halaman rumah saya ada lahan kosong. Saya tanami dengan tanaman lidah mertua sebanyak 4 tanaman lidah mertua, dan di depan Masjid Al-Wahyu pada saat itu bersama Pak Arif saya menanam tanaman lidah mertua juga dan lain-lainnya sebanyak 20 tanaman. Poin 14, pengumpulan air leri dan air AC. Jadi setiap harinya saya mengumpulkan air leri, dan nenek saya juga biasanya kalau memasak beras itu airnya kan dicuci dulu. Nah, kemudian air lerinya itu disimpan. Setelah disimpan baru disiramkan ke tanaman. Nah, fungsinya itu sama Sobat Hijau. Tetapi kan kita kalau menggunakan air leri, kita bisa menghemat energi air. Poin 15, penggunaan transportasi publik seperti bis dan sepeda ontel. Setiap harinya sepulang sekolah saya selalu menggunakan sepeda ontel untuk menghemat energi bensin dan polusi udara. Dan juga pada saat itu saya bersama keluarga saya dan sepupu saya menaiki bis Surabaya untuk menghemat bensin dan polusi udara. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal unik dan hal-hal lucu yang saya alami selama saya melakukan aksi pemanfaatan limbah cangkang telur ini. Jadi hal-hal uniknya pada saat penyelempangan finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2022 ini Sobat Hijau, pada saat itu kan ada Cak Ji. Nah, Cak Ji menyanyikan, terus saya request lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, terus diterima oleh Cak Ji Sobat Hijau. Jadi saya duet bersama Cak Ji. Nah, lucunya Sobat Hijau, lagu dan musiknya itu berbeda. Jadi kan saya bingung loh, lagunya kok kayak gini ya. Ternyata terus teman-teman pangput saya menyanyikan lagu itu, ya saya lanjutkan saja. Nah, hal-hal lucunya pada saat saya mengambil cangkang telur di toko roti lapis legit, kan membawa 2 karung besar, kemudian ditambah cangkang telur di lapis legit, jadi tambah penuh kan Sobat Hijau. Kemudian mama saya mengendarai sepeda motornya di jalan. Pas di jalan, sepeda motornya itu bukan jatuh ya, tapi cangkang telurnya yang jatuh di tengah jalan. Terus saya kan mengambil cangkang telurnya bersama mama saya yang berserakan. Ada bapak-bapak yang lewat, duh kasihan ya telurnya jatuh semua. Terus pas ditolongin, bapaknya kena prank Sobat Hijau. Loh, tak kira telurnya yang jatuh, ternyata cangkang telurnya. Itu sih momen lucu saya pada saat saya menjalankan proyek. Nah, demikian ya Sobat Hijau tentang vlog saya menyampaikan capaian proyek saya, yaitu pemanfaatan limbah cangkang telur. Nah, saya mempunyai pantun nih Sobat Hijau. Begitu besar si pohon lontar, cocok ditanam di halaman. Janganlah engkau membuang cangkang telur sembarangan, karena cangkang telur memiliki banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Sobat Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umi, Pasti Lestari, salam keluarga sadar iklim. Salam Zero Waste.